Mbak. Akhirnya kenalan Mbak, kenalan beliau sebut aja namanya Pak Tono. Ya. Takutnya keluarganya mengenali saya tidak enak diceritakan. Nama samaran. Iya, Pak Tono. Iya Pak, Mbak bisa nggak nganterin minuman sehatnya ke rumah saya? Katanya gitu. Ketika itu Mas, apa sih Pak Tono kan di belakang Pak Tono tuh kayak ada bayangan hitam. Pas saya lagi duduk, pas saya nengok ke kiri Mas, saya ngeliat bayangannya kemana tuh tinggi, itu udah bentuk orang gitu. Ngimpi Pak Tono, kayak saya nganterin ke rumah beliau gitu, ketemu depan gerbangnya, pagarnya, ngomong gini, Mbak, jangan lupa ke rumah ngambil uang, saya nggak mau berhutang loh gitu. Ya Mbak belum tahu ya, Bapak kan meninggal hari Jumat. Terus saya pernah cerita sama konsultasi sama kepala sekolah saya, kata Pak Sunda, kayaknya kalau kayak gitu barangkali bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika sedang berjualan salah satu produk minuman sehat, dan ternyata si narasumber ini ada pelanggan, di mana pelanggan yang tetap, namun ada kejadian aneh ketika sedang berjualan dengan pelanggan ini. Jadi gimana ceritanya, kita sambut dulu. Sebelah gue ada Ibu Ivan. Halo Bu Ivan. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Panggilnya apa nih? Kakak, abang, Mas? Bebas Bu, panggil Dek boleh. Nah, Mas Ibu ya? Dari Matraman ya? Iya. Lumayan nih, nggak jauh lah ke Priuk ya Bu. Sama anaknya gitu. Iya. Nah, boleh ceritain sedikit ke Bu? Ini kan tadi Ibu cerita tentang jualan dengan satu orang nih, minuman sehat ya Bu ya? Iya. Nah, itu berapa lama Bu orang ini tuh berlangganan dengan Ibu Ivan? Udah kurang lebih sebulan lebih ya. Berlangganan selama sebulan lebih. Nah, dan itu ada kejadian apa? Iya, kejadian anehnya tuh beliau terakhir belum bayar minuman sehat yang dibeli. Lalu ternyata beliau sudah meninggal, tapi kayak ngejar-ngejar saya suruh nagih hutang gitu. Dia kayak meninggal nggak mau bawa hutang gitu Mas. Suruh nagih sama anak beliau yang ada di rumah gitu. Suruh nagih ke anak buat bayar. Tapi beliau udah meninggal bisa menemui saya gitu. Oh, udah meninggal tapi masih bisa ketemu gitu sama ketemu. Okay. Terus juga ada sosok bayangan hitam yang saya lihat selama hari-hari terakhir tuh ngikutin beliau. Ketika saya sedang kunjungan untuk mengantarkan minuman pesanan beliau yang rutin gitu. Ada sosok hitam yang ngikutin gitu. Oke. Nah, ditandul ceritanya Bu. Nah, sebelum masuk cerita, gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, tuh bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bu Ivan. Jadi kan begini Mas, nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi kan begini Mas, di tahun 2014 itu kan saya ketika itu harus wisuda karena melanjutkan S1 PAUD. Membutuhkan banyak biaya. Kalau nggak salah waktu itu kurang lebih 6 jutaan deh, 6 juta 7 juta itu. Nah saat itu bersama dengan biaya anak-anak sekolah dan lain-lain. Jadi saya berinisiatif tuh untuk mencari kerja sampingan tambahan. Saat itu jadi gini, ketika tahun 2010
ayah saya kan terpilih menjadi ketua RW. Nah, ketika beliau jadi ketua RW, maka adalah program pemerintah yang harus mendirikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Karena saya memiliki background guru, bimbingan konseling, maka ya saya meminta tolong sama saya untuk mendirikan PAUD, jadi kepala sekolah di situ sama tenaga pendidik sekaligus gitu. Karena saat itu jadi guru BK jamnya belum full karena saya ngajar di swasta kan, cuma misalnya sehari 2 jam gitu mas ngajarnya, atau enggak sehari misalnya dari jam 7 sampai jam 9 saya udah pulang, atau enggak dari jam 10 sampai jam setengah 12 atau jam 12 saya udah pulang gitu, jadi nggak full time di sekolah SMP. Maka saya pikir masih banyak waktu lah bisa ngebantu beliau gitu kan. Kecuali kalau piket, kalau lagi dapat piket baru saya full seharian. Nah di sela-sela waktu itu akhirnya saya mendirikan PAUD tuh bareng sama teman-teman yang lain, ibu-ibu PKK, kader-kader PKK. Kami berempat waktu itu. Nah kemudian karena sebagai seorang guru kan ada tuntutan moral. Karena saya S1-nya BK waktu itu di Universitas Indraprasta. Tentu tidak pedagogik dengan keilmuan saya mengajar di PAUD. Saya di situ merasa ada tuntutan moral nih, kayaknya bakal salah nih ngajar anak-anak usia dini, usia kemasan lo, golden age gitu kan. Mau nggak mau saya punya pikiran untuk kuliah lagi, ya kan. Akhirnya alhamdulillah ternyata teman-teman guru-guru PAUD yang notabene latar belakangnya itu ibu-ibu PKK banyak yang mau kuliah juga. Kurang lebih ada kali 20-25 orang gitu. Akhirnya kami bersama-sama membentuk suatu kelompok. Kami kerjasama dengan universitas, dulu namanya STKIP Pancasakti di Keranggan. Sekarang namanya nggak ada STKIP-nya lagi, sekarang udah Pancasakti doang universitasnya. Kita kuliah ngambil kelas karyawan. Kelas karyawan tuh kadang Sabtu full day, kadang Minggu. Kalau dulu masih bisa Minggu. Sama dikti masih diizinkan, kalau sekarang kan nggak boleh ada perkuliahan minggu, sampai Sabtu doang. Nah terus udah gitu setelah kuliah, nah di tahun 2014 itu seperti yang saya katakan harusnya saya wisuda, butuh biaya banyak, tahu sendiri kalau orang wisuda duitnya. Akhirnya saya kerja lah, itu tadi saya langganan itu minuman sehat mas, yang datang ke rumah. Saya nanya iseng-iseng, Mbak kalau kerja di sini gajinya berapa Mbak? Ternyata lumayan loh gajinya, jauh banget sama gaji guru. 5 bulan gaji guru. Jadi gitu. Nah terus udah gitu akhirnya Mbak ada lowongan nggak Mbak? Ada lowongannya nggak Mbak, kata saya gitu. Karena saya pikir itu kerja kan freelance ya, enak ya, menjajanya kan kapan aja gitu waktunya gitu, maksudnya tidak harus ke kantor gitu. Kebetulan wilayah sini kosong Bu, Ibu mau daftar aja, kata dia. Akhirnya saya ngedaftar lah, alhamdulillah diterima. Nah, susah loh daftar itu mas, karena hafalan, dikasih hafalan, banyak banget product knowledge. Nah akhirnya singkat cerita saya bekerjalah sebagai SPG minuman sehat tersebut. Kalau sistem mereka itu jadi per wilayah ya mas. Ini saya jelasin dulu nih, jadi kan nggak ini sama ceritanya. Wilayah saya megang wilayah, saya sebutin aja nggak apa-apa lah rumah saya. Daerah Kayu Manis, saya megang KM 1 sampai KM 10. Misalnya KM 10, 98 itu saya harus menjajakannya hari Senin. Nggak boleh tuh menjajakan ke wilayah lain atau ke Kayu Manis lain. Begitu sistem mereka, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai ke ujung KM 1. Nah ketika mulailah saya kerja, ada kali udah masuk sebulan 2 bulan gitu. Pikiran saya, rencana saya gini, nanti paling ini ngambil 3 atau 4 bulan saya resign gitu, karena kan saya pikir udah cukup duitnya gitu. Nah terus ketika itu, ketika saya lagi menjajakan minuman sehatnya, nganterin ke pelanggan di KM 1, saya bertemu dengan seorang bapak, lembut banget orangnya. Kayaknya beliau itu seorang ahli ibadah ya. Karena kelihatannya kalau orang rajin sholat gitu, maksudnya pakaiannya juga. Dia negur saya, Mbak, dia manggil merek minuman saya, Mbak sini Mbak, sama-sama naik sepeda, sama-sama naik sepeda mini. Mbak, akhirnya kenalan, Mbak, kenalan, beliau sebut aja namanya Pak Tono, ya.
takutnya keluarganya mengenali saya tidak enak diceritakan. Nama samaran. Iya, Pak Tono. Iya Pak, Mbak bisa nggak nganterin minuman sehatnya ke rumah saya, kata dia gitu. Bisa Pak, kata saya. Bapak rumahnya di mana? Di daerah Utan Kayu. Wah, kata saya, Pak maaf Pak nggak bisa, soalnya itu bukan wilayah saya bilang begitu. Ya bisa lah Mbak, kata dia gitu. Saya langganan, kata saya sering belinya suka ke warung, ke minimarket. Cuma kadang kalau di warung suka habis, di minimarket juga suka habis. Udah gitu kadang kadaluarsanya, kata beliau gitu. Beliau pengen yang fresh karena tahu kalau dari penjual yang seperti saya ini pasti dari pabrik. Memang gitu, dari pabrik kita langsung ke customer, jadi nggak ada gitu. Fresh terus minuman sehatnya. Sama yang jual di wilayah sana aja Pak. Tadi saya bilang begitu Mas. Karena kan kita nggak boleh ngelanggar wilayah itu, nggak boleh Mas, ada hukumannya, nggak boleh. Nanti kita bisa dikeluarin dari perusahaan. Karena udah punya ladang rezekinya masing-masing gitu wilayahnya. Terus, saya nggak pernah ketemu Mbak, itu dia barangkali nggak ada yang datang Pak, kata saya gitu. Biasa kan kalau kami tuh menyisir wilayah itu pasti tiap rumah dikunjungin. Enggak Mbak, nggak ada yang datang, barangkali karena rumah saya di pojokan kali ya, gang kecil, kata beliau gitu. Masa sih Pak? Iya, emang Bapak mau dianterinnya berapa botol, kata saya gitu. 1 pak gitu loh Mbak. Banyak, kata saya gitu ya. Itu 1 pak itu 1 bal 100 botol. Nah, 1 botol kan lumayan, saya mikir cepet lah. Wah, kalau saya antar 100 botol langsung laku, pikiran saya gitu kan. Langsung laku, berarti menghemat waktu saya nih untuk jadi bisa ngajar cepet, bisa ini kan lebih enak. Saya nakal lah di situ tuh, jualannya nge-cheat ya. Gak apa-apa deh saya ambil luar wilayah. Ya udah Pak, gak apa-apa deh saya anterin, tapi saya bisa nganternya setiap sore, kata saya gitu. Menjelang maghrib lah 5:30, kata saya gitu. Oh iya gak apa-apa, kalau saya udah muter wilayah situ, alasannya wilayah saya bilang gitu. Alasan saya seperti itu Mas, padahal biar gak ketemu itu Mas, karena kalau kada ketahuan saya gak boleh. Nah terus udah gitu, ya udah nggak apa-apa, anterin aja setiap Senin sama Kamis. Yuk ikut ke rumah saya. Dari situ percakapan kami, saya tahu nama beliau tuh Pak Tono gitu kan. Akhirnya jalan, dianterin ke rumahnya. Oh di sini, ternyata nggak terlalu jauh tuh dari Kayu Manis 1 masuk Utan Kayunya. Oh pantesan dia di pojok. Rumah beliau tuh enak Mas, ada halamannya kecil gitu. Asri lah rumah beliau, asri, enak, adem. Cuma di pojokan emang nggak kurang masuk matahari kalau menurut saya. Nah semenjak itulah saya sering nganterin sesuai pesanan Pak Tono dong. Senin sampai Kamis, saya gampang banget tuh ngingetnya. Senin Kamis kayak puasa, Senin Kamis pokoknya saya nganterin. Dalam beberapa minggu lancar, tidak ada apapun. Cuma dari situ kan, dari mengantar itu saya jadi tahu keadaan keluarga beliau ya. Ternyata beliau tinggal di situ hanya berdua sama putri beliau yang bontot karena punya anak cuma 2, yang 1 udah menikah gitu. Anak beliau tinggal di sini. Bapak ini ternyata punya penyakit Mas, penyakitnya komplikasi macam-macam. Nah dia tuh masa sehat biar BAB-nya lancar. Nah gitu, karena beliau punya kendala itu, maka dia langganan minum sehat itu. Nah terus udah gitu, nah di hari itu tahun 2014 itu hari Senin saya nganter 5:30 seperti biasa, saya nganter ke rumah beliau. Saya kalau nganter tuh pasti kotek-kotek pintu gerbang yang ada gemboknya. Tak. Assalamualaikum Pak Tono, ya itu produk saya sebutin. Tak gitu. Terus Pak Tononya beliau keluar. Seperti biasa, mukanya cerah, ramah, orangnya ramah banget, menyenangkan hati lah kalau lihat muka dia, karena ramah. Gimana kan muka orang ramah, enak sana. Keluar, iya Mbak gitu. Sambil megang uang ada. Nah, ketika itu Mas, Pak Tono kan di belakang Pak Tono tuh kayak ada bayangan hitam. Tadi saya nggak merhatiin tuh Mas, nggak terlalu merhatiin. Kok bayangannya, saya pikir bayangan pohon tadinya tuh. Tahu-tahu kok kayak ngebentuk orang tinggi besar gitu Mas. Kayak ngikutin beliau tapi berjarak gitu. Tuh beliau ngasih, saya ketakutan apa sih tuh gitu kan. Apa saya lihat, tadi saya bilang, saya pikir dalam hati saya begitu. Beliau kasih uang, saya kasih
Saya nggak pernah masuk, kalau ngantri nggak pernah masuk, cuma paling dekat pagarnya aja. Oke. Saya kasih Yakultnya 1 bal, dia masuk. Iya, makasih Mbak, ya hati-hati. Kok orang lama itu kayak berdiri di belakang, berdiri persis di depan pintu rumah masuk beliau itu. Lebih tinggi dari pintu. Di situ saya merinding mas, kayak ketakutan gitu. Duk jantung saya. Saya pulang, ya kan, dalam benak saya mikir itu apa, pas saya lihat, saya begitu tuh pikirannya. Nah terus udah selanjutnya seperti biasa. Cuma kadang saya, tadinya waktu itu tuh saya pikir, salah lihat kali ya, bayangan apa gimana, saya itu masih begitu tuh. Tapi kok refleksi ke badan saya tuh kayak ger gitu loh. Apa setan, tadi pikiran saya gitu mas, apa setan gitu. Kok nggak biasanya cuma itu kayak gitu, biasanya nggak ada apa-apa. Nah akhirnya berikutnya hari Kamis, itu kan Senin, Kamis saya datang lagi seperti biasa. Pas saya datang ke rumah beliau seperti biasa, saya ketok-ketok itu lagi, gemboknya hampir karatan itu. Tok. Gak lama bapak keluar, cuma sebentar, berapa detik dia keluar. Mbak tunggu dulu ya, nongol doang dari pintu. Mbak tunggu dulu ya mbak, mau ngambil uangnya dulu, kata dia gitu. Ya nggak apa-apa pak. Terus barengan azan tuh, biasa saya kan sebelum azan, pas pulang baru azan di jalan. Barengan azan, udah masuk aja dulu, kata bapak gitu. Masuk aja dulu sini, azan kan gak enak di jalan, sini duduk dulu, tunggu. Nah beliau bukain ini saya lah, buka apa pintu gerbang, misalkan saya masuk, ya udah saya bilang, nggak mati saya, iyalah azan kan, masa saya di jalanan. Saya masuk, saya duduk dekat teras. Terus nih pak, ya ininya minuman sehatnya dibawa lah bapak, ya tunggu sebentar sini ya. Iya, bapak masuk tuh. Pas bapak masuk, saya lagi duduk begitu. Pas saya lagi duduk, pas saya nengok ke kiri mas, saya ngeliat bayangannya kemarin itu tinggi, itu udah bentuk orang gitu. Gelap, hitam tinggi gede. Muncul lagi. Diri depan pintu. Saya nggak ngeliat muka, kayak seperti pakai tudung gitu mas. Itu bukan manusia itu, bukan, maksudnya bener-bener bukan berbentuk manusia, besarnya pun kayak lebar tingginya itu udah serem banget. Kayak begini sih kalau menurut saya tuh kayak gini. Jubah hitam. Hitam kayak pakai jubah panjang gitu. Saya langsung begitu, saya nggak ngeliat detail, jadinya saya nggak berani. Saya nggak berani. Saya langsung merinding itu, keringet dingin, saya gemeteran itu. Takut luar biasa. Kan tapi kan biasa kalau penampakan hantu, pocong apa itu kagak kayak gitu penampakannya, kayak bayangan gelap gitu. Saya diam, saya istighfar, astagfirullahaladzim, apa sih? Saya jikir aja dalam hati, saya ketakutan itu. Terus bapak tuh lewat, datang dia bawa teh manis hangat. Gak lama datang, ini mbak minum, taruh ininya teh manis, diminum. Capek kan kata dia, ini uang, dikasih uangnya, uang taruh di atas meja sama bapak. Dia duduk samping saya. Oh iya pak, makasih, kata saya gemeteran tuh, tapi pas saya nengok lagi bayangannya udah hilang. Udah nggak ada. Terus habis itu saya ambil air minum, saya minum ya, pada panas itu, saya saking ketakutan nih, gemeteran gitu. Saya, mbak kenapa? Pucat amat sekarang ketakutan tuh. Pak Tono bilang begitu, saya enggak apa, enggak kenapa-kenapa, saya bilang gitu. Dia tersenyum tuh, saya minum pelan-pelan, terus sudah saya nggak habisin. Terus pas saya pamit pulang ya, buru-buru amat, kata Pak Tono gitu. Habisin dulu minumnya, kata bapak gitu. Enggak pak, udah. Oh udah, itu udah kebanyakan minum, kata saya gitu. Makasih, saya bilang gitu, mau buru-buru pulang. Oh ya udah, makasih ya mbak. Iya. Udah, saya pulang. Di situ saya ngibrit mas. Apaan sih itu? Saya takut diikutin. Logika saya takut takut dikejar gitu. Gitu. Tapi enggak sih, nggak gitu. Terus saya pulang. Apaan tuh ya Allah, astagfirullahaladzim, apaan sih itu, bayangan apaan gitu. Saya nggak kepikiran apa-apa deh. Saya pikir hantu aja, setan aja gitu. Pas udah saya pergi. Nah keesokan lagi nih, singkat cerita, hari Seninnya saya nganter seperti biasa. Waktu itu saya ketemu sama Mbak Fitri, anaknya. Anaknya. Bapak kemana mbak? Saya bilang gitu. Ada, cuma nggak enak badan mbak, kata dia gitu. Dibayarin sama anaknya, anak udah pulang kerja.
biasanya kan anak-anak kadang anaknya itu lembur, kadang-kadang nggak tentu sih, kadang namanya anak remaja kali ya, pulang suka, karena sering nggak ketemunya saya sama Mbak Fitri jarang. Kadang suka main dulu apa-apa kali. Terus sudah bayar udah. Pas hari Kamis saya nganter lagi kan, karena Senin Kamis. Pas hari Kamis saya nganter, saya papasan di ujung gang sama Pak Tono. Pak Tono juga lagi naik sepeda. Ternyata beliau tuh mau ke masjid sekalian mau ke ATM. Mbak ketemu di sini, kata dia gitu. Padahal saya udah titipin sama Fitri uang di rumah, kata dia gitu. Buat Mbak, udah nggak apa-apa Pak, di sini aja. Saya bilang gitu. Uangnya gimana? Bapak belum mau ke ATM juga, tapi kok di rumah Fitri ada uang, kata dia gitu kan. Kata saya, ya ntar aja deh Pak, besok saya balik lagi, saya bilang gitu, karena buru-buru juga, capek banget itu hari itu saya soalnya. Kan buru-buru pulang aja, mau masuk ke dalam lagi segen gitu kayaknya. Udah Pak, besok aja lagi. Dan saya nanti kalau setoran ke bank, karena siapa dia setoran ya, setiap siang itu talangin dulu lah, cuma segitu gitu kan. Ya udah kata bapak gitu, diambillah minuman sehatnya 1 bal, ditaruh di keranjang depannya sepeda mini dia lanjut belok kanan, saya putar balik pulang. Terakhir ketemu beliau itu. Terakhir kali. Iya. Terus udah gitu, pas besoknya hari Jumat, saya jualan seperti biasa, ya kan. Tadinya saya mau ngambil, tapi saya segen karena area hari Jumat itu berada di Kayu Manis 543. Jadi jauh hutan kayu. 654. Jadi jauh hutan kayu, saya malas ngambil Mas. Ngambil uang yang kemarin Pak Tono belum bayar. Udahlah, saya pikir besok aja lagi lah, atau enggak sekalian hari Senin, dan mati saya gitu kan ya. Nah ketika saya itu azan maghrib, saya mipil di samping musola tuh. Saya berhenti nungguin azan, lagi azan sambil ngitung-ngitung tuh sisa botol berapa sih minuman nih, kan harus disel lagi besoknya, jadi kan ada estimasi nih. Nah ketika azan maghrib berhenti, tiba-tiba Mas, ada Pak Tono naik sepeda berhenti di samping saya. Saya kan lagi ngitung tuh pakai keranjang. Mbak, kata dia gitu. Saya nengok, Bapak, kok nggak ke rumah ngambil uang? Kata dia gitu. Oh iya Pak, besok ya Pak, atau enggak hari Senin, sekalian nganterin minuman yang jatah tiap Senin, kata saya gitu. Jangan hari Senin, kelamaan, saya nggak mau lo punya hutang, kata dia gitu. Terus kata saya, ya udah besok Pak, bener ya besok, jangan enggak, kata si Bapak gitu. Iya Pak, siap, kata saya gitu. Ya udah Bapak permisi duluan, iya Pak. Udah selesai, saya resleting saya tutup, resleting tempat minuman kan. Standar saya gitu, saya nggak pas itu udah nggak ada. Baru ketemu padahal kan? Itu saya lihat waktu itu, saya baru ngeh tuh muka beliau tuh pucat banget. Tapi saya pikir apalagi sakit parah, lagi parah-parahnya bagaimana, karena beliau mau suka begitu. Suka ntar pucat, terseger gitu. Nah terus tadi tuh, Bapak cepet banget ngecat sepedanya, dan mati saya gitu tuh waktu itu. Gang kan panjang itu, gangnya panjang gitu Mas. Gangnya panjang udah nggak ada. Itu saya serasa kayak ngimpi itu. Ngerti nggak sih, kayak ngampiang gitu. Kok nggak ada, saya bener nggak sih ketemu tuh orang, dan mati saya gitu. Saya pulang lah. Cuma kan logika saya ya udah ketemu. Pas sampai di rumah udah. Malamnya saya ngimpi Pak Tono. Saya nganterin ke rumah beliau gitu, ketemu depan gerbangnya, pagarnya, ngomong gini, Mbak, jangan lupa ke rumah ngambil uang, saya nggak mau berhutang loh gitu. Saya bangun lah pagi-pagi. Aneh banget sih ya, sampai kesemsem sama pelanggan gitu loh Mas. Saya tuh pikiran saya waktu itu gitu, kok kesemsem sama pelanggan. Biasa juga pelanggan saya tuh bukan cuma Pak Tono doang, maksudnya yang suka bayar nanti gitu. Kadang jualan saya kan sistemnya cepet-cepet banget ya orangnya, karena kan jam sekian mau ngajar. Gitu ribet saya tuh jualannya. Jadi kadang, Mbak duitnya nggak ada kembalian, jadi besok aja nggak apa-apa, saya sering begitu. Tapi saya nggak pernah kesentuh ngimpi orang itu harus bayar gitu, harus nagih utang ke dia gitu. Nggak perlu kan sampai ke mimpi-mimpi gitu. Nah terus akhirnya 2 kali tuh
Besoknya lagi Mas, saya ngimpin lagi kayak gitu. Oh, 2 hari. Tadi saya kan mau ke sana segan lagi karena masih jauh Mas dari area. 2 kali terus saya dimimpin lagi. Akhirnya saya gini, kok aneh banget ya sampai berturut-turut gini. Akhirnya saya memutuskan walaupun jauh dari area saya datanglah hari Sabtu. Hari Sabtu saya datang sore, akhirnya datang ke sana pas kalau nggak Sabtu Minggu lah gitu, pokoknya kalau nggak Sabtu Minggu ya Mas, saya lupa. Pas datang ke sana saya ketemu sama anaknya ke rumah Pak Tono sama Mbak Fitri. Mbak manggil saya tuh sama merek minuman saya, Mbak gitu. Iya, kata dia gini, mau nganterinnya biasanya Senin Kamis, kata dia gitu. Iya Mbak, saya bukan mau nganterin, kata saya gitu. Saya mau itu minta uang bayarannya, barang minuman sehat itu ya. Soalnya waktu hari Kamis nganter Bapak belum sempat bayar, kata saya gitu. Terus kata Bapak, oh iya ya, pantesan, katanya Mbak, saya dimimpin Bapak, katanya ada kali dua kali saya dimimpin. Itu Mbak Fitri juga dimimpin Mas. 2 kali juga? Tiap malam saya dimimpin Bapak, kata Fit jangan lupa beli yang dibayar ya Bapak gitu. Kata Mbak Fitri, saya pikir Bapak tuh mesen ke saya Mbak biar nerusin langganan. Gak kepikiran Bapak punya hutang sama Mbak. Oh pantesan saya dimimpin beliau punya hutang masih sama Mbak. Terus dibayar lah. Loh kok belum bayar dulu tuh gitu. Maksud Bapak, Mbak ngimpi gimana? Bapak ada kan sehat, kata saya gitu. Ya Mbak belum tahu ya, Bapak kan meninggal hari Jumat pagi. Gak mungkin lah Mbak, orang Sabtu sore masih ketemu saya, Jumat sore masih ketemu saya bilang gitu. Mbak gak mungkin, Bapak meninggalnya Jumat pagi, katanya. Di rumah sakit. Itu dirawat Mbak, kata gitu. Tahu beliau gak kena jantungnya. Kan Mbak tahu sendiri Bapak komplikasi. Saya ngepris lah di situ Mas. Terus yang ketemu saya Jumat ajan maghrib itu siapa gitu? Kamu kan? Dan lagi sempat ngobrol kan? Iya. Suruh nagih Yakutnya, itu uang minuman sehatnya. Siapa? Jadi saya bingung. Pantesan pas baru mau standarin sepeda udah nggak ada. Iya udah nggak ada. Terus saya juga kok diimpi-impiin gitu. Ternyata beliau tuh meninggal nggak mau itu ya, nggak mau bawa hutang gitu. Pengen buru-buru diselesaikan, mungkin seperti itu pesannya. Nah saya baru inget tuh Mas, setelah beberapa tahun kemudian kan ayah saya juga meninggal dunia. Udah beberapa tahun sih lama dari peristiwa itu. Ayah saya juga waktu saya nungguin di rumah sakit begitu juga tuh Mas. Ada penampakan bayangan hitam pakai jubah gede tinggi kayak gitu juga. Sosoknya sama persis? Iya. Kurang lebihnya. Saya nggak bisa cerita detail kayak gimana karena saya takut cuma begitu, saya langsung begitu cuma sekian detik doang. Nggak berani ngelihat karena takut banget. Ada kepikiran kayak, kok sosoknya kayak waktu? Nah itu saya pikir, ya nih, wah ini kayaknya peristiwanya kok pas 2 hari dari terakhir ayah saya itu kan diikutin juga tuh sama bayangan itu. Sama kisah sama Pak Tono itu. Ya terus saya pernah cerita sama konsultasi sama kepala sekolah saya. Saya nanya ke beliau kan kebetulan kan seorang ustadz ya, paham agama gitu. Saya cerita pas udah kisah-kisah itu ya, maksud cerita, Pak masa saya begini gitu saya ceritain tuh sama ayah saya juga gitu. Kata Pak Ustadz, oh kayaknya kalau kayak gitu barangkali bisa jadi malaikat Israel Bu Ivan. Karena kan orang meninggal tuh 40 hari sebelum meninggal, memang malaikat Israel sudah ngikutin terus. Jadi kita tuh sebenarnya 40 hari dari tanggal kita kematian kita tuh udah almarhumah gitu. Oh, udah almarhum disebutnya ya. Kalau udah diikutin sosoknya. Bukan cuma Bu Fen, saya juga pernah berapa kali lihat. Ngalamin kayak gitu. Ngeliat jadi gak lama orang itu meninggal. Setelah berbicara, oh barangkali begitu nggak? Kayak 40 hari
Ya. diikutin sosok itu dan Kata Pak disebut Ustadz. almarhum. Memang kalau jadi bukan setan ya Pak Ustadz, bukan kayaknya kayak gitu. Malaikat ya. Aduh. Sepertinya begitu. Iya, kita nggak tahu Ayah pastinya saya ya. juga iya walau alam. Tapi kalau kata Pak Ustadz sepertinya begitu. Tapi kayaknya sih emang begitu karena ayah saya juga begitu ya. Ketika itu kan saya jaga di ruangan saya sendiri, ayah saya lagi tiduran depan pintu masuk itu, Pan ada tamu. Enggak, tamu apa tuh dekat pintu berdiri, kata ayah saya gitu. Saya nengok itu lagi tuh sama Mas. Ingat sosok yang tuh Pak Tono iya, itu ya. Merindingnya sama, takutnya saya sama. Beda, nggak kayak takut melihat setan. Kan saya pernah juga melihat setan. Tapi nggak begitu takutnya. Ini takutnya lebih gimana sih? Takut lebih gitu gimana sih? Lebih mencekam ya. Bukan mencekam lagi tuh mah. Apa ya? Susah dideskripsiin tuh. Takutnya banget gitu kayak gimana sih? Bukan takut serem gitu enggak? Bukan takut serem itu. Takutnya gitu kan langsung gur ke badan langsung. Kitanya langsung dingin gitu, langsung bergetar badan itu kayaknya. Takut Mas, itu takutnya. Walau alam itu malaikat Israel. Itu almarhum ayah saya juga begitu. Besoknya begitu terus nggak lama jantung tuh udah. Lama meninggal. Persis itu Pak Tono kan akhir-akhirnya begitu. Pas saya ingetin, pas saya ini kok seperti dejavu saya. Dejavu apa? Oh iya, peristiwa yang itu tuh pelanggan saya dulu. Itu sosoknya kayak gitu itu. Oke. Jadi tapi kata Pak Ustadz bilang gini, itu bagus loh penampakannya begitu Bu Fen. Kalau kita tahu sosok sesungguhnya malaikat pencabut nyawa, Rasulullah aja sampai itu nggak kuat, apalagi kita manusia. Itu bentuknya bagus, termasuk bagus. Nggak menyeramkan karena, ya? Iya, karena kalau sama orang-orang yang insya Allah kata beliau husnul khotimah ahli surga, memang penampakannya menyeramkannya gitu. Maksudnya gimana sih, susah deh Mas gimana sih. Iya, begitu doang sih sebenarnya nggak serem loh bukan, kata beliau yang paham agama. Tergantung amal ibadah. Iya, sebenarnya itu udah bagus itu penampakannya. Tergantung orangnya ya. Iya. Ya alhamdulillah, berarti Pak Tono ayah saya insya Allah jadi ahli surganya Allah ya. Karena penampakannya enggak, kalau kata Pak Ustadz beliau begitu doang kan berarti insya Allah husnul khotimah ya. Insya Allah. Oke, siap. Oke, terima kasih nih Bu Ivan udah mampir ke Lotan Sis cerita tentang almarhum Pak Tono dan ternyata hal serupa dialami oleh pernah almarhum dialami Bapak lagi ketika terakhir nemenin ayah saya. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi Bu Ivan. Nah, sama-sama. Sebelum closing, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lotan Sis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lotan Sis, caranya gampang banget, langsung mampir ke Instagram kita di lotan.mistis, kirim voice note kalian, dan nanti ada tim kami yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Ibu Ivan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.